Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Mari kita lihat konteks dari ayat ini ya, supaya kita bisa dapat gambaran penuh apa yang terjadi di sini. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Ayat 12. "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Sungguh luar biasa sekali ya, Nabi Musa ini punya kesempatan yang luar biasa lah. Dia bisa berbicara waktu itu dengan Tuhan. Layaknya kita kayak bercakap-cakap dengan seseorang. Kesempatan yang Nabi Musa waktu itu dapatkan. Kita lihat di sini dia sedang bercakap-cakap ya dengan Tuhan. Dan Nabi Musa katakan bahwa ia tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan bilang, "Siapakah yang membuat lidah manusia?" Saya melihat di sini ini adalah sungguh suatu pelajaran yang luar biasa sekali. Kalau kita melamar misalnya, kalau kita melamar ke perusahaan, misalnya nih ya, kalau kita melamar ke perusahaan Tesla atau perusahaan apa ya, Google gitu kan. Mereka akan bilang kepada kita, "Kamu bisanya apa?" Ya kan? "Kamu punya pengalaman apa? Punya keahlian apa?" Ya kan? Pasti ditanyanya kayak gitu. Tetapi kalau kita melihat kisah di Keluaran pasal 4 ini, kita melihat bahwa Nabi Musa waktu itu memang seseorang yang tidak pandai berbicara, tapi Tuhan mau pakai dia. Dari sini teman-teman kita belajar bahwa kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, Tuhan berikan syarat bukan kita harus pandai berbicara, kita harus pinter, ya kan? Kita harus mungkin ganteng, cantik. Tuhan tidak memberikan syarat seperti itu. Kalau kita lihat percakapan Nabi Musa dengan Tuhan di sini. Nabi Musa seorang yang tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan mau pakai dia. Jadi pertanyaannya ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, bukan apakah kita ini pandai, apakah kita ini punya talenta, tetapi pertanyaan Tuhan kepada hati kita, apakah kita ini mau dipakai Tuhan? Walaupun kita tidak punya talenta, walaupun kita tidak pandai berbicara, dan lain-lain. Jadi sungguh luar biasa ya teman-teman. Syarat Tuhan kepada kita adalah hanyalah satu. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Karena kalau berbicara tentang talenta, kalau berbicara tentang kepandaian, dan sebagainya, dari percakapan ini kita sudah membaca sendiri. Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita, ya kan? Kalau kita nggak pandai berbicara, Tuhan akan berikan kita kepandaian. Kalau Tuhan lihat kita kurang berpengetahuan, Tuhan akan berikan kita pengetahuan. Yang menjadi masalahnya adalah, meskipun kita sudah berpengetahuan, mungkin kita juga sudah pandai berbicara, yang kita tahu juga semua itu berasal dari Tuhan, bukan? Tetapi kita tidak mau dipakai Tuhan. Nah, jadi suatu pelajaran yang luar biasa bahwa kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita mau jadi pelayan Tuhan, syaratnya cuma satu. Apakah kita mau? Dan yang harus juga kita ingat adalah ketika Tuhan sudah memberikan kita talenta, ya kan? Tuhan memberikan kita bakat, kepandaian, dan sebagainya. Kita harus hati-hati juga.
jangan sampai talenta yang Tuhan berikan itu malah untuk memuliakan diri kita sendiri. Ini salah satu dosa yang paling berbahaya, yaitu dosa memuliakan diri sendiri. Tuhan mau supaya talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, adalah untuk menolong orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya kan? Berbahaya sekali kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita, tetapi kita gunakan itu untuk memuliakan mungkin orang lain ataupun untuk memuliakan diri kita sendiri. Itulah sebabnya di dalam buku The Voice in Speech and Song, halaman 25, paragraf yang pertama, di sana dikatakan kemampuan berbicara adalah talenta yang Tuhan berikan kepadamu, bukan untuk kepentinganmu, tetapi untuk pelayanan kepadanya. Digunakan dengan benar untuk memajukan pekerjaan dan kemuliaannya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa syarat untuk menjadi pelayan Tuhan adalah mau. Dan hari ini juga kita belajar bahwa ketika kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan talenta, dengan kepandaian, hikmat, dan lain-lain, marilah kita menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.